Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Jumpa lagi warahmatullahi dengan Miss Dede. wabarakatuh. Cekidot. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya tingkat 12 yang tahun lalu tidak ketemu dengan Miss Dede, tahun ini ketemu dengan mata pelajaran yang sama seperti tahun lalu yang Miss pegang, yaitu otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Miss tahu tahun lalu kalian diajar oleh Ibu Madia ya. Jadi tahun ini diajar oleh Miss Dede. Jadi kalau mungkin ada perbedaan cara Miss menyampaikan, cara Miss membagi tugas atau memberi tugas, jangan dibandingkan dengan guru sebelumnya. Karena biasanya masing-masing guru kalian itu punya gaya, punya style atau punya metode yang berbeda dalam sistem pengajaran. Ya, nah apa saja yang akan kalian pelajari di 1 tahun ke depan? Karena sekarang sudah naik tingkat, maka bobot yang akan kalian pelajari pun akan sedikit lebih berat. Tidak lagi bicara tentang ini loh sarana, ini loh prasarana, tapi lebih kepada pengaplikasiannya. Apa saja kompetensi dasarnya? Lihat sini ya. Ada sekitar 9 kompetensi dasar, baik itu pengetahuan maupun keterampilan yang harus kalian kuasai. Pertama adalah menganalisa perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Ya. Jadi kalian harus memahami begitu ada di ruang kantor, kan harus tahu, oh ini butuhnya ini loh, butuh alatnya ini, butuh sarananya ini. Setelah itu kalian buat perencanaan bagaimana agar kebutuhan tersebut tercover atau terpenuhi. Ya, KD berikutnya adalah menerapkan pengadaan sarana dan prasarana. Diajukan kepada pimpinan, kemudian diadakan, dibeli. Bagaimana cara pengadaannya nanti akan kita pelajari ya. Kemudian KD berikutnya adalah menerapkan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran sarana dan prasarana. Kemarin sudah direncanakan. Kemudian melakukan pembelian. Nah, ketika barang datang kita menerima, bagaimana sistem penerimaannya, seperti apa administrasinya. Kemudian kita juga harus pikirkan di mana penyimpanan atau letaknya, dan penyaluran kepada bagian-bagian yang membutuhkan. Itu harus bisa kita terapkan. Kita lakukan ketiga kegiatan tersebut. Kemudian KD, ini KD berikutnya setelah kalian melakukan UTS ya, atau penilaian tengah semester, yaitu melakukan inventarisasi dan menerapkan inventarisasi itu seperti apa. Apa itu inventarisasi? Pendataan ya, sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki kantor. KD berikutnya adalah menerapkan pemanfaatan sarana dan prasarana. Ya, setelah didata berarti tinggal bagaimana pemanfaatan tentang alat-alat kantornya, tentang alat komunikasinya, ataupun tentang interior kantornya. Berikutnya adalah menerapkan pengamanan dan pemeliharaan. Ini di KD berikutnya ya, di KD ke-6 kalian belajar tentang bagaimana cara mengamankan dan memelihara alat-alat yang ada di kantor. Berikutnya atau KD berikutnya adalah penghapusan atau menerapkan penghapusan sarana dan prasarana. Tidak semua barang itu akan layak pakai. Setiap tahun akan mengalami penyusutan, dan sebagai seorang admin, mungkin administrator kan harus punya cara bagaimana cara menghapus sarana dan prasarana yang mungkin sudah tidak terpakai lagi di kantor ya. Kemudian menerapkan penyimpanan dokumen administrasi ya. Tadi ada proses inventarisasi, itu berarti kita punya dokumen atau data tentang sarana dan prasarana yang ada. Bagaimana sistem penerapan penyimpanannya agar aman. Kemudian terakhir adalah kita mengevaluasi administrasi sarana dan prasarana dengan membuat laporan.
laporan tentang kemarin setelah membuat perencanaan pengadaan, bagaimana pengadaannya, sistem penyimpanannya seperti apa, penyalurannya bagaimana, ya kan, pemeliharaannya seperti apa, pemanfaatannya bagaimana, ya, penghapusannya seperti apa, itu nanti akan ada di daftar laporan hasil evaluasi. Itu nanti akan kalian pelajarin selama 1 tahun ke depan, ya. Semoga semakin expert setelah kemarin tahun lalu belajar dengan Bu Madia, katanya bagus-bagus, pintar-pintar nih belajar sarana dan prasarananya. Berarti tahun ini harus lebih expert, harus lebih ahli lagi, dan harus lebih menguasai, karena kalian sudah paham di dasarnya di mata pelajaran sarana dan prasarana ini, ya. Tahun depan kita jumpa lagi, atau 1 tahun ke depan jumpa dengan Miss, bersama Miss. Mudah-mudahan nanti apa yang akan Miss sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Mohon kerjasamanya ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.